Feby tidak pernah mendapatkan kepuasan dari suaminya, Andi, di ranjang, tapi justru mendapatkan kepuasan itu dari dokter kandungan yang direkomendasikan ibu mertuanya. Andi tersenyum mesum, perlahan membuka pakaian istrinya satu persatu. Gitu dong, aku nggak akan marah kalau kamu nggak ngelawan. Selesai meloloskan semua pakaian Feby, ia mulai mengeluarkan senjata pamungkas yang berukuran tidak terlalu besar. Kamu di atas, pinta Andi, berbaring sambil mengusap pisang ambonnya. Tangannya meremas paha Feby, meminta untuk cepat-cepat dimasukkan. Wanita pemilik bulu mata lentik itu mendesah pelan saat pisang suaminya masuk ke dalam liang kenikmatannya. Ah, enak! Racau Andi sambil meremas dua gunung kembar istrinya. Bikin aku puas ya, Mas, pinta Feby sambil menggigit bibir bawahnya. Aku mau keluar. Kedua mata Feby membulat. Baru beberapa detik masuk, suaminya sudah mencapai klimaks. Kok jadi lebih cepat dari biasanya, Mas? Protes Feby. Menyesal dia mau melayani suaminya, kalau lagi-lagi dia tidak merasa puas. Ah, aku udah keluar! Erang Andi saat cairan kental itu menyembur keluar. Feby mendengus kesal, buru-buru dia cabut pisang yang sudah letoy itu. Belum ada 1 menit, Mas, aku belum puas. Makanya kalau suami minta langsung dikasih. Aku kan udah nahan dari kemarin. Wajar kalau cepet. Emang ada hubungannya? Biasanya juga kalau langsung dikasih. Nggak sampai 5 menit. Biasanya kan 2-3 menit. Masih mending daripada sekarang. Sudah sering dia mengatakan kalau dia tidak pernah puas dengan permainan suaminya. Dia juga tidak pernah merasa ada yang keluar dari bagian inti tubuh, yang menandakan dia belum mencapai puncak. Namun Andi seolah masa bodoh. Yang penting nafsunya tersalurkan. Raut kesal dan kecewa terlihat jelas di wajah Feby, yang selama 2 tahun menjadi istri sah Andi. Selama 2 tahun itu, dia tidak pernah merasakan klimaks saat berhubungan dengan suaminya. Kenikmatan hanya dirasakan oleh Andi, bahkan Andi tidak pernah membuatnya nyaman di atas ranjang. Andi juga kurang perhatian, hanya memikirkan diri sendiri. Pernikahan 2 tahun terasa semakin hambar bagi Feby, namun tidak ada yang bisa dilakukan. Toh Feby yang memilih laki-laki itu menjadi suaminya, dan mereka sedang menjalani program kehamilan. Ya, Andi dan Feby sudah didesak oleh kedua orang tua mereka, agar secepatnya memiliki anak, tetapi sampai detik ini tidak ada tanda-tanda Feby mengandung buah cinta mereka. Kamu mau langsung tidur, Mas? Tanya Feby pada suaminya, yang baru saja pulang kerja dan meminta dilayani. Selesai dilayani, Andi berbaring di ranjang sambil memejamkan mata. Iya, aku ngantuk. Kamu masak makan malam aja dulu. Kalau udah matang semua, bangunin. Feby menghela napas panjang, turun dari ranjang, lalu memakai pakaian satu persatu. Matanya melirik Andi yang terlelap, padahal baru saja kepala suaminya itu bersandar ke atas bantal. Tidak ada ucapan terima kasih, I love you, atau gombalan yang keluar dari mulut Andi, membuat Feby merasa tidak dicintai sama sekali. Mandi dulu dong, Mas. Masa langsung tidur? Saut Andi datar. Selesai memakai pakaian, Feby melangkah mendekati pintu lalu keluar. Sedangkan Andi sudah jauh mengarungi mimpi. Langkah kaki Feby dihentikan oleh ibu mertua di ambang pintu dapur. Wanita parubaya itu menatap wajah menantunya yang lesu sambil mengerutkan kening. Kamu kenapa, Feb? Nggak apa-apa, Bu, jawab Feby. Pelan, melanjutkan langkah kakinya mendekati kulkas. Ratih mengikuti Feby ke dapur, membantu menantunya menyiapkan bahan makanan. Sejak kemarin, wanita paruhbaya itu menginap di rumah kontrakan 2 kamar tersebut. Satu bangunan rumah yang baru 2 bulan ditempati itu berada di komplek perumahan Melati. Rencananya Andi ingin mencicil rumah yang mereka tempati sekarang agar tidak bayar kontrakan lagi. Suami kamu mana, Feb? Tanya Ratih. Mas Andi tidur, Bu. Katanya capek, jawab Feby seraya mengeluarkan bahan makanan dari dalam kulkas 2 pintu. Beberapa jenis sayur dan ikan segar dia letakkan di dekat wastafel untuk dibersihkan. Kamu udah konsultasi lagi ke dokter kandungan? Tanya Ratih pada menantunya. Udah, Bu, katanya aku sama Mas Andi harus sering minum vitamin biar subur. Aku udah dikasih resep vitamin itu. Semoga aja ada kabar baik bulan depan. Amin, ucap Ratih. Selain berkonsultasi ke dokter, kamu juga harus pergi ke dukun beranak. Atau kemana, Kek, biar kamu cepet isi.
Udah, Bu, tapi emang dasarnya belum dikasih aja. Kalau memang belum rezekinya, ya mau gimana lagi? Kalau gitu, coba kamu konsultasi ke dokter lain. Misalnya ke dokter Dirga. Dia sepupunya Andi, siapa tahu dia bisa bantu kalian. Kasih saran apa untuk membantu mempercepat kehamilan kamu? Feby terdiam. Sebenarnya sudah beberapa kali mereka gonta-ganti dokter, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Beberapa dokter juga menyarankan untuk memeriksa kesuburan satu sama lain, namun Andi selalu menolak dan mengatakan kalau dia sehat. Sementara, selama berhubungan Feby tidak pernah merasa puas. Bahkan durasinya hanya sebentar, tidak sampai 3 menit langsung krot. Lebih baik kamu coba dulu saran ibu, ucap Ratih yang selalu mendesak Feby agar cepat hamil. Andai kehamilan bisa dibeli, Feby akan membelinya agar bisa secepatnya memberi gelar ayah pada sang suami. Kalau kamu ragu, mending komunikasikan dulu sama Andi, biar kalian lebih yakin. Ibu sih percaya sama dokter Dirga. Banyak kok pasien dia yang berhasil hamil. Feby menghela napas panjang. Nanti, aku coba bicarakan sama Mas Andi. Kalau dia mau, besok aku dan Mas Andi ke tempat praktek dokter itu. Ratih tersenyum. Nanti alamatnya ibu kasih ke kamu. Kamu dan Andi langsung ke sana aja. Nanti ibu bikin janji, biar kalian enggak antri. Iya bu, makasih. Saat makan malam, suasana di rumah begitu hening. Di dapur kecil, hanya terdengar suara panci dan mangkuk yang saling beradu. Mumpung ada Andi di sini, ibu ngomong aja langsung sama kalian berdua. Rati membuka pembicaraan di ruang sunyi itu. Andi mendongak. Ngomong apa, Bu? Tanyanya datar. Ibu mau ngasih saran. Gimana kalau kamu dan Feby konsultasi aja ke dokter Dirga? Sepupu kamu itu, dia kan dokter kandungan terkenal. Kebetulan dia buka praktek di Jakarta. Kalian bisa ke sana. Kalau kamu mau, nanti ibu bikin janji sama dia. Biar kalian nggak antri panjang. Maklum, pasien dia kan banyak. Andi manggut-manggut. Oke, aku setuju. Aku dan Feby akan ke sana. Ratih tersenyum. Ia tatap menantunya yang tengah sibuk mengaduk sayur di dalam panci. Kamu dengar kan? Sepi kamu setia. Kamu juga setuju kan? Tanya Ratih pada menantunya itu. Iya bu, aku setuju, jawab Feby. Keesokan harinya, Andi berkata bahwa ada urusan mendadak di kantor dan menyuruh Feby pergi sendiri ke klinik. Sementara dia celak menyusul belakangan. Sebelum pergi, Andi mengingatkannya, sampai di sana, jangan ngomong macam-macam sama dokter. Kamu tinggal konsultasi aja. Udah, Feby hanya terdiam, menghela napas panjang. Tak lama kemudian, Feby pun tiba di klinik dokter Dirga. Dilihat dari luar, suasana tempat praktek itu terlihat ramai. Banyak penghuni muda maupun perawat sedang duduk di kursi tunggu. Feby melangkah perlahan, masuk ke dalam tempat praktek, lalu bertanya pada resepsionis di depan ruang praktek. Saya Feby, istri Pak Andi. Ibu mertua saya udah bikin janji sama dokter Dirga. Apa saya boleh masuk ke ruangan sekarang? Tanya Feby sambil memberikan bukti kalau dia sudah membuat janji temu dengan dokter. Oh, Bu Feby ya. Anda sudah ditunggu di ruangan dokter Dirga. Masuk aja sekarang. Feby tersenyum. Makasih. Ia melangkah mendekati ruangan, lalu membuka pintu. Kepalanya masuk lebih dulu, melihat kiri dan kanan. Silakan masuk, ucap seorang laki-laki berpakaian dokter yang memunggunginya. Feby mengangguk. Ia berjalan pelan sambil menundukkan kepala. Rasanya agak sedikit canggung, karena biasanya dia berkonsultasi dengan dokter wanita, bukan dokter laki-laki. Silakan jelaskan keluhan Anda, Bu Feby, ujar dokter tampan itu sambil menatap pasiennya dan duduk. Feby memberanikan diri menatap dokter tersebut, toh dia hanya berkonsultasi. Walau sudah hamil ini, kemungkinan dia melahirkan di bidan wanita saja, pikirnya. Saya ingin berkonsultasi tentang kehamilan, dok, jawab Feby.
yang akhirnya menatap wajah laki-laki di depannya. Kecuali mata Feby membulat saat melihat wajah yang tak asing. Dokter itu tersenyum ramah. Anda belum hamil, Bu Feby. Mas Dirga. Feby masih tak menyangka dunia sesempit ini. Ternyata dokter bernama Dirga adalah kakak kelasnya waktu sekolah SMA dulu. Ya sayangnya, Feby tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Senyum Dirga semakin lebar. Ya, aku Dirga kakak kelasmu dulu. Ternyata kamu menikah dengan Andi, sepupuku. Kenapa dunia sangat sempit? Rona merah terlihat jelas di kedua pipi Feby. Dulu, dia menyukai Dirga, yang memang sejak SMA sangat tampan. Dan pastinya dia kena menyukainya juga. Namun, saat lulus sekolah, Dirga melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Orang tua Dirga cukup berada, tidak seperti orang tua Andi. Meskipun orang tuanya mampu membiayai kuliah, Feby justru memilih untuk bekerja dan menikah dengan Andi. Iya, aku nikah sama Mas Andi. Aku nggak tahu kalau dia sepupu kamu. Angguk Feby menundukkan kepalanya lagi. Dunia memang sempit. Siapa yang sangka kita bertemu sebagai pasien dan dokternya sekarang. Padahal dulu, untuk kami bicara denganmu saja. Aku tidak memiliki nyali. Feby mengulum senyum. Dia ingat saat itu, waktu Dirga ingin memberinya coklat di hari Valentine, tapi meminta temannya yang memberikan. Iya, kirain kita nggak akan ketemu lagi. Soalnya kamu kan melanjutkan sekolah di luar negeri. Kita dipertemukan oleh takdir. Gumam Dirga sambil membuka buku di atas meja. Diam-diam Feby memperhatikan laki-laki tampan di depannya, tanpa berkedip. Haus dia, Akce. Wow, sudah lama tidak bertemu. Tetapi Dirga masih tetap terlihat tampan. Tidak banyak yang berubah dari laki-laki tampan yang cukup populer di sekolah dulu. Wajahnya, senyumnya dan tatapan matanya masih sama, seperti dulu. Segawan kiasanan yon serpekina adalah perasaannya pada Feby. Tidak mungkin Dirga masih menyimpan perasaan. Setelah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Sudah berapa lama kamu menikah dengan Andi? Tanya Dirga mulai serius. Pertanyaannya itu sudah ke arah pasien dan dokternya. Udah 2 tahun. Wengley, jawab Feby. Aku manggil Mas apa? Pak dokter aja ya. Dirga tersenyum manis. Mas juga nggak apa-apa. Kita kan keluarga. Kamu menikah dengan sepupuku. Artinya kita sudah menjadi sepupu juga, sekarang. Feby manggut-manggut. Iya mas, aku dan Mas Andi sudah menikah 2 tahun. Tapi aku dan Mas Andi belum mendapatkan anak. Bagaimana permainan Andi di atas ranjang? Tanya Dirga menatap Feby lekat. Yang ditatap langsung salah tingkah dan grogi. Pertanyaan seperti itu belum pernah dia dengar keluar dari mulut dokter. Selama dia berkonsultasi tentang kehamilan. Katakan saja yang sebenarnya, sambung Dirga. Aku harus tahu agar aku bisa menjelaskan apa saja yang menjadi penyebab kamu belum hamil sampai sekarang. Feby menengguk air liurnya. Permainan Mas Andi di atas kasur. Biasa saja sih mas. Mungkin sama seperti saat pasangan suami istri berhubungan. Dari awal saya dan Mas Andi menikah, nggak ada yang berbeda. Mas Andi melakukan itu seperti selayaknya suami memberi nafkah batin pada istrinya. Dirga menulis sesuatu ke atas buku panjang miliknya sambil meremas pulpen. Wajahnya yang tadi ramah berubah kesal. Diam-diam Feby terus memperhatikan dokter tampan itu, meski hanya dari lirikan matanya. Permainannya biasa saja ya. Apa tips kamu selalu mencapai klimaks saat berhubungan dengan suamimu? Tanya Dirga kembali menatap ke arah Feby lekat. Kedua alis wanita cantik itu naik. Lagi-lagi, ia belum terbiasa dengan pertanyaan seperti itu. Apalagi yang bertanya laki-laki yang dulu menjadi idolanya. Kamu tidak pernah merasa puisi ya kan? Tebak Dirga dengan tatapan dalam. Sorot matanya menjelaskan ada sesuatu yang berbeda. Dari pertanyaan itu, Feby mulai terlihat tidak nyaman. Pertanyaan itu membuatnya semakin canggung berada di depan Dirga. Apalagi di dalam ruangan yang hanya ada mereka berdua.
Maaf mas, apa pertanyaan seperti itu bisa jadi penentu? Kenapa aku belum hamil sampai sekarang? Ucap Feby sambil meremas ujung pakaian. Mengalihkan perasaan gugupnya. Ya, tentu saja. Pertanyaan seperti ini bisa jadi jawaban. Kenapa kamu belum hamil sampai sekarang? Selain pemeriksaan organ reproduksi kedua pasangan suami istri, aku juga harus tahu apa penyebab lain dari keluhan pasien. Kalau memang kamu tidak pernah mencapai klimaks selama berhubungan, berarti penyebabnya ada di situ. Feby menggaruk alisnya yang tidak gatal. Pertanyaan dan penjelasan dari dokter di depannya sangat berbeda dengan penjelasan dari dokter kandungan lain. Dirga seperti sedang mengorek, apakah dia bahagia menikah dengan Andi? Ya, Feby berpikir Dirga ingin tahu soal itu. Katakan saja, aku dokter yang akan membantumu. Kamu bisa terbuka soal apapun denganku. Ujar Dirga. Satu tangannya menyentuh jemari lentik Feby yang berada di atas meja. Maaf mas, tapi pertanyaan begitu sangat pribadi. Aku malu mengatakannya. Dengan cepat Feby menarik tangannya. Walau dalam hati masih ada rasa pada Dirga, tetapi dia tidak ingin mengkhianati suaminya. Baik, mungkin kamu masih kaget dengan pertanyaan dariku. Dirga menutup buku panjangnya, lalu berdiri. Silakan berbaring. Ia menunjuk ranjang dokter di depannya. Feby melangkah ragu, namun dia tahu pemeriksaan berikutnya memang seperti itu. Sudah biasa dia melakukannya saat datang ke rumah sakit, ibu dan anak. Silakan berbaring, ulang Dirga, seraya merapikan bantal agar lebih tinggi. Feby naik ke atas ranjang lalu berbaring. Ia luruskan kedua kakinya dan menurunkan pakaian agar menutupi perut. Satu kakinya berusaha berapikan rok panjang yang naik ke atas. Dirga memasang sarung tangan putih, lalu melangkah memutari ranjang dan berhenti di depan kedua kaki Feby. Buka celana dalam kamu,